Iya. Come on. Let's go. Semangat. Sudah lama tidak bekerja. Semangat. Yo. Ya, lo yang opening, lo kan yang heboh gitu. Akhirnya kita kembali lagi di Bakeko. Program yang telah hilang kembali lagi. Akhirnya kita kembali kok di Bakeko, baca kejadian kocak. Setelah menunggu deg-degan. Deg-degan apakah diteruskan atau tidak? Alhamdulillah diterusin. Dan kali ini kita datang dengan hal-hal baru kok. Kita datang dengan hal-hal baru. Hal-hal baru apa? Kali ini kita sudah live di YouTube kok. Jangan sembarang. Jadi kita live stream di dua platform. Ada di Langit Musik dan di YouTube-nya Elcuk Entertainment. Betul sekali. Jadi selain di aplikasinya langsung di Langit Musik, teman-teman kali ini bisa saksikan kita live di YouTube. Iya. Dan bisa nanti telepon langsung lewat nomor yang ada di WhatsApp. Ada kayaknya di ini tuh, di YouTube tuh. Emang ada? Iya, nanti penonton di rumah mereka lihat ada nomor WhatsApp di situ. Di mana? Di sini. Enggak ada. Cari sudah di sekitar situ. Lu nambahin kerjaan. Pokoknya bisa di telepon kita ngobrol-ngobrol di 0811 1882 245. Tuh, dicatat langsung kalau mau telepon. Siapa tahu mungkin teman-teman punya cerita-cerita kejadian kocak. Benar, apa yang mau ceritain bisa ngobrol kita di sini. Terus sekali. Pokoknya jangan lupa subscribe YouTube-nya Elcuk Entertainment juga. Betul sekali. Nonton ada siaran ulangnya masih bisa ditonton juga di YouTube Elcuk Entertainment. Akhirnya cinta banget gue Elcuk pokoknya. Kacau apalagi saya. Saya kalau bisa nikah lagi, saya nikah lagi sama Elcuk. Lu poligami, gue sih rencana nikah punya anak gue namanya Elcuk. Ngeri. Menjilat dulu ya. Lah namaku kan Ali kok, kau nggak tahu Ali L-nya itu Langit Musik. Aduh, gue nggak ada lagi LCU. Apa ya? Jadi ini kita akan menemani teman-teman selama 1 jam ke depan nih. Kita akan bacain kejadian-kejadian ngocak ya yang sempat rame. Betul, sempat rame dan sempat pernah terjadi di kehidupan ini. Yo, betul. Tapi lu kenapa lagi happy banget kayaknya? Happy kok. Akhir-akhir ini. Enggak. Ya Allah kok. Kita jadi manusia itu harus happy kok. Kenapa? Harus happy, apalagi kita di sini menemani teman-teman lo. Jadi kita harus happy. Iya benar. Iyalah. Tapi kayak beda gitu, lu tuh semangat banget hari ini gitu. Semangat karena tadi saya habis menang PS. Saya ngalahin, saya bantai Ko Erwin, bantai Alwi, bantai. Enggak bantai ya? Bantai. Ayo berapa? Main lagi sekarang kita. Lu hobi PS lu. Hobi PS dari dulu memang saya. Dulu waktu di Ternate, saya juara 2 PS saya Ternate. Oh, itu gue juara 1-nya. Anda di mana? Anda bukan orang Ternate. Itu juara 2 kok. Saya orang Ternate saya. Tidak terima. Tim favorit lo apa? Tidak. Madrid lah. Madridista. I'm Madridista. Gua tim favorit gua nasi. Kok nasi? Nasi tim. Nasi tim. Lu enggak tahu. Masa enggak tahu nasi tim sih? Nasi di ini teman Ismail Murni. Nasi ada 11. Nasi tim. Satu tim 11. Sabar, nasi tim ini apa kok? Nasi tim masa enggak tahu? Lu tahu kan? Kok enggak tahu? Makanan bocah. Alwi mana tahu? Alwi referensinya sama kayak aku. Alwi Makassar. Lu tahu kan, Hoy? Iya, nasi tim. Oh, nasi ada nasi tim, lu bisa googling. Itu apa? Nasi. Masih mau 11. Maksudnya ada lauknya apa sayur ayam, kecap, ya kan? Gitu ayam kecap biasanya. Ya bilang aja nasi ayam kecap. Nasi apa nasi tim? Yang di ini cincang-cincang gitu ayamnya. Suwir. Cincang. Kan ayam suwir juga dicincang-cincang itu jadi kecil-kecil. Suwir begini, cincang begini-gini. Ya, suwir begini. Ayam cincang. Ini kita bacain kejadian. Iya sabar, maksudnya saya masih belum terima nasi tim ini.
Iya, nasi, biasanya nasi putih. Di atasnya ada kayak ayam kecap gitu, dicetak gitu. Oh, dia pilihan lauknya banyak tapi ada enggak beberapa. juga biasanya nasi tim tuh nasinya ada lauknya lagi beda lagi. Ya sudah, terserah kau dengan kau punya nasi tim itu, nanti baru saya makan lah. Kita bacakan dulu berita kocak apa nih? Tahu sih nasi tim. Hari ini kita akan bacakan kejadian kocak apa nih. Ya, tapi sebelum itu kok apa? Belakangan ini apa nih yang lagi rame nih? Pasar rame. Ya. Lumayan sih kadang. Ya kalau tutup ya sepi gitu. iya sih pasar. Tapi ada pasar yang sepi juga. Apa tuh? jangan nggak usah langsung apa tuh? Iya, Nggak kan usah, lu biasa yang aja, ngomong. kan ngobrol biasa aja. Apa tuh, Li? Pasar maksudnya kan ini aku bilang serius loh. Pasar nggak semuanya rame, ada juga pasar yang sepi. Iya, apa? Pasar apa? Kau mancingnya seolah-olah ini akan menjurus ke komedi terus. Lah ini kan emang acara komedi. Iya, tapi nggak usah dipaksa lah kalau nggak bisa. Apa tuh? Aku nggak bisa, nggak ada. Maksudnya ini lurus aja lah, lurus. Ada pasar yang sepi mah? Apa? Pasar malam. Tapi bukannya siang. Karena belum waktunya. Enggak, serius kok. Ini Apa? di belakangan ini apa sih yang lagi rame begitu? Apa ya berita-berita ya yang lagi rame ya? Saya tahu kalau kemarin ya, kalau di TikTok ya. Nah, yang di TikTok. Di TikTok tuh ada yang viral masalah salad buah. Ada. Apa yang dipermasalahin salad buah? Ada. Jadi ada perempuan dia usaha salad buah toh. Terus dia review salad buah punya orang lain. Oh, dia padahal jualan salad Dia buah jualan juga, salad buah tapi juga. dia beli salad buah orang lain di review sama Di review dia bilang salad buah apa nih, isinya cuma semangka melon gitu. Padahal punya dia tuh ada banyak buah di dalam. Gitu terus jadi rame tuh. Malah salad buah dia jadi rame. Orang jadi beli banyak buat penasaran salad buahnya seenak apa sih. Akhirnya orang-orang juga review salad buah punya perempuan ini. Enak tapi. Akhirnya yang review punya dia nih ada yang bilang kalau kan dia pakai nanas. Salad itu buahnya. doang bedanya. Ada nanas, pepaya. Jadi macam-macam, enggak cuma semangka melon kayak biasanya. Nah, ada yang makan terus nanasnya dibilang gatal karena lidah. Terus enggak terima dia kan. Ribut mereka. Berantem. Tonjok-tonjokan. Ada yang masuk rumah sakit? Enggak sampai masuk rumah sakit, cuma mereka ngobrol-ngobrol serius toh. Jadi kesimpulan yang kita ambil di berita itu tuh, buat apa sih berantem masalah salat tapi kita nggak jaga salat. Jadi harus jaga salat 5 waktu lah ya. Enggak, itu quotes apa itu? Pesannya benar cuma kayak nggak pas gitu momennya lu ngomong gitu. Tapi ada kok itu berita itu yang aku tahu ya. Kalau yang Koirin tahu apa yang lagi rame? Nggak tahu karena di TikTok gua tuh selalu yang muncul lumayan sering tuh ini yang jualan-jualan. Karena gua sering belanja di TikTok. Ya aku juga sering sih kok maksudnya belanja, tapi kan ada kalau kau scroll terus ada tetap toh. Tom and Jerry. Aneh banget lah. Iya, aku tahu kau suka kucing, tapi maksudnya nggak harus semua tentang kucing dong kehidupanmu. Ini drama Mandarin, lu nonton nggak? Lah serius, Li. Back to basic. Mandarin. Enggak, ada serius drama Mandarin yang kayak ada series yang cuma 1-3 episode yang cuma 3-5 menit gitu langsung selesai di satu video. Kayak ini lu tahu Sang Robot gak? Sang Robot. Iya, Sang Robi. Kayak Sang Robot punyamu begitu tau konten-konten yang bijak gitu. Tahu. Kayak misal ada gua nggak sengaja pakai pakaian compang-camping padahal gua orang kaya. Iya. Oh, tahu aku tahu. Gua, lu. Iya. Nah, konten gitu. Ada yang tentang cinta juga tau kalau kenal. Banyak. Iya, itu seru sih. Itu lebih seringnya sih jualan boleh kakak untuk kayak gitu-gitu. Nggak harus di TikTok, kalau di luar TikTok apa yang lagi rame kok menurut Erwin? Apa ya? Belakangan ini lagi nggak ada yang viral juga kan, tapi gue seneng nonton video-video lucu di Instagram gitu. Oh iya sih. Yang sering kepleset tiba-tiba. Gue tuh sering tengah malam tuh ketawa-tawa sendiri nonton gitu-gitu. Serius lucu banget. Ya udahlah, langsung lanjut ke
berita pertama ada kejadian apa nih, Li? Ayo mari kita bacakan. Ini berita kejadian pertama nih kok. Iya, cukup ramai juga ini. Ini ada saja. Wanita ini selundupkan 5 ular. 5 ular di dalam branya. Bra. Ya, BH Ya, Yo. Ulah wanita ini telah membuat heboh puluhan futian. pelabuhan. Oh, pelabuhan. Gimana sih, Mas? Lulus SD kan Masnya? Jelas terlihat pelabuhan. Lulus, sorry. Futian. Tapi SMP nggak lulus kok. Nih, ulah wanita ini telah membuat heboh pelabuhan Futian, kawasan perlintasan antara Cina dan Hong Kong. Oh, di tengah-tengah Cina dan Hong Kong. Oh, Cina dan Hong Kong tuh beda ya? Beda, di tengah-tengahnya kan Pulau Jawa. Di sana Cina, di sini Hong Kong. Di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Orang Cina bingung, orang Hong Kong juga bingung. Yang penting kita bisa ketahui. Apa? So, udah lanjut, serius. Sebab dia menyelundupkan 5 ekor ular hidup di dalam bra yang dia kenakan. Wah, Anjir. aksinya yang tidak biasa ini terbongkar ketika petugas bea cukai menggeledah dan menemukan 5 ular jagung peliharaan terbungkus stocking diselipkan di branya. Bentar. Ular jagung tuh ular apa? Ular jasuke. Jagung susu keju. Ular jagung kayaknya ular yang warna-warna apa? Motifnya warna-warna kuning begitu bukan sih? Deh, ngambil jagung warna kuning udah gitu, ular warna kuning. Simple bener. Terus apa jagung? Ular jagung Ular apa? jagung. Kayak kecil. Hah? Hewan dilindungi. Kecilnya itu cuma kayak segini doang. Oh, kecil kayak ulet dia. Oh, ular masih kecil, masih seumur jagung. Ya, makanya dibilang umur. Ya elah. Penyelundupan 5 ular peliharaan itu terjadi pada Juni, namun baru diungkap pihak bea cukai Cina di akun WeChat mereka baru-baru ini. Jadi pejabat awalnya menghentikan wanita itu karena bentuk tubuhnya yang aneh. Iya, emang agak aneh bentuk wanita tubuh itu, Ri. Maksudnya, iya perutnya agak ke atas. Kakinya ngangkat satu. Aduh, astagfirullah. Jadi curiga bea cukai. Jadi menghentikan wanita itu karena bentuk tubuhnya yang aneh dan memerintahkannya untuk menjalani pemeriksaan seluruh tubuh. Gitu, pas diperiksa, mohon maaf nih Kak, kita lu kenapa? Enggak apa-apa, asam lambung. Selalu mau minum dulu? Enggak apa-apa. Enggak. Iya, lanjut. jadi pas diperiksa kayak aneh gitu bentuk badannya, kok kayak ada yang nggak biasa gitu. Berarti kan kalau dia kan sembunyikan di dalam bra tuh. Berarti itunya kelihatan lebih besar mungkin, jadi pihak bea cukai biasanya nggak segede ini. Oh, berarti udah sering lewat dia situ ya. Udah sering lewat. Nambah ya. Dia panggil lah, Neng sini Neng gitu. Tambah gede aja nih. Gede aja nih. Enggak Pak, ini kebetulan ada apa ya? Enggak enak saya Pak gitu. Udah ngomong aja, kamu biasa aja, baru kenal aja kamu sama saya. Ada apa sih? Kenapa bentuk tubuh kamu agak aneh gitu sih? Ini enggak, sebenarnya saya ini Orochimaru. Ada ular dalam tubuh kita semua. Orochimaru ada kok. Kau nonton Naruto enggak sih? Enggak. Ada Orochimaru itu ular-ular semua dia di dalam tubuhnya. Pai Sucen, lu tau nggak Pai Sucen? Apa itu? Lu tau Pai Sucen nggak, Wi? Enggak tahu. Dewi ular, siluman ular. Enggak tahu. Pai susu tahu aku. Nah itu saudaranya. Oh iya. Siluman ular putih. White Snake Apa Legend. namanya? Pai Iya tahu gua tahu. Pai apa? Pai Sucen. Pai susu enggak tahu. Zaman dulu Film zaman dulu. Nadine. Kok Nadine? Nadine juga tuh. Cappuccino. Ah, Nadine. Cino. Cappuccino buatan. Bukan, ada yang Apa? yang ular-ular gitu. Nadine. Apa siapa namanya? Itu apa? Ada Bang. Aduh, yang perempuan itu yang dia ada. main-main suling ular, joget-joget itu. Iya banyak di India mah. Bukan, dia film-film Mandarin gitu. Lupa kok. Itulah. Kok Nadine? Nagin kali.
Nagin, iya ya. Nagin. Iya, itu. Naktagina. Sorry, ada di kepala. Dan nggak dituliskan di berita branya warna apa gitu. Emang penting kah? Enggak warna sih. perang? Cuma penasaran aja. Biasa kan kalau cewek kan nyimpan uang ya di bra. Iya, biar Ya nggak kan? dibegal. Biar dibegal, disimpan biar suaminya nggak nemuin uang. Kok suaminya? Iya, biasanya kan istri-istri kan gitu. Apalagi nenek-nenek paling sering. Iya, nenek-nenek biar tujuannya nggak dirampok. Iya, dirampok. Lah kenapa suaminya? Menghindar dari suaminya? Enggak, simpan uang tau maksudnya. Simpan. Kenapa sih? Iya benar nyimpan uang, cuma kalau sampai ke rumah kan dikeluarin uangnya, nggak sampai, takutnya nempel ke kulit. Gitu. Iya gitu kok. Gitu. Jadi aneh banget aja beritanya. Tapi lumayan rame, ya pasti kaget sih. Tapi sempet gue lihat foto yang beredar, ularnya tuh kayak dimasukin di stocking gitu, Li. Nah, Kaos kaki. bukan kaos kaki, stocking. Ya kaos stocking yang di kaki kan? Iya, yang di Iya, kaki yang tipis. Iya, benar, tahu. gitu. Yang untuk menyamarkan warna kulit. Iya, gitu. oh disimpan di dalam Disimpan di situ. situ, diikat, baru dimasukin ke branya. Ada 5 ketahuan. Oh, berarti kan posisinya ditaruh di kiri kanan toh. Kan? Nah, toh? kalau kiri kanan, kiri 2, kanan 2. Nah, berarti ada satu yang otomatis lebih besar kelihatannya karena ada satu yang 3 berarti toh. Iya, entah satu yang 3, entah 2, satunya di dalam mulut. Jadi kayak sulap gitu ya, Asumsi. Iya kan nggak ada yang tahu. Iya sih. 5 kan cuma nulisnya di bra doang. Oh mungkin karena itu curiga. Curiga apa? Ada 2, ada 3 gede sebelah. Oh iya. Benar nggak? Makanya Akhirnya kok aneh sih. oh betul. Benar Betul. Jadi lah kok gede sebelah gitu. Gede sebelah. Iya kan benar kan? Makanya curiga diperiksa ketahuan akhirnya. Pihak bea cukai. Ular ya. Ular ini berita yang wow sih. Pasti teman-teman juga nggak menyangka kan ada berita sekocak ini. kita lihat ada komen-komen nggak? Oh ada Novian. Wow. Mas Wahuy, Duta Broken Home. Ada Nope. Ada Nope. Aku menontonmu kok. Wede. Wah kali aku disuruh kok. Ada Nope yang sedang nonton. Respect. Ada yang di atas yang komen Mas Nope itu tuh YPY yang di atas. Oh iya benar. Woi sudah rame nih. Nanti kalau mau bisa telepon bisa telepon bisa nelpon, bisa ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol siapa tahu Cing Wahuy katanya mau in frame itu Mas Ali. Ada Wahuy nih, Wahuy. Huy, sini huy. Yuk kita lanjut ke konten kedua berita. Tapi buat teman-teman yang mau nelpon kita, mau ngobrol-ngobrol atau mau cerita-cerita, bisa langsung telepon di nomor WhatsApp 0811 1882 245. Tuh, mudah sekali. Coba ulangi. 0811 1882 245. Lanjut kok, ada kejadian apa lagi kita hari viral. Selalu. Santai aja dong. Viral tulisannya. Tapi tanda seru, Li. Iya, tapi viral. Tapi kamu enggak usah teriak-teriak begitu. Santai aja kan bisa. Tanda seru. Viral. Gitu kan bisa. Enggak harus enggak enak. Viral. Berisik kok. Berisik, suaramu masuk di sini soalnya, berisik. Jatuh cinta, guru perempuan ini ganti kelamin untuk nikahi siswinya. Jadi seorang guru perempuan di sekolah Rajasthan, India telah menjalani operasi ganti kelamin untuk menikahi gadis yang pernah menjadi siswinya. Mereka mengaku saling jatuh cinta. Pernikahan berlangsung pada hari Minggu lalu.
Mira bertemu Mira. Mira itu nama gurunya. Guru cewek. Ketemu Kalpana saat pelajaran penjas. Karena kalau ketemu obat jamur Kalpana. Aku udah mikir tadi ke situ kok, tapi aku nggak berani mengeluarkan karena aku tahu kau itu seorang wakil presiden stand up Indo. Ada di kepala, dikeluarin aja Li. Udah, Mira bertemu Kalpana. Pelajaran penjas. Terus jadi seorang guru pendidikan jasmani di Baratpur, Mira namanya jatuh cinta pada siswinya Kalpana Fosdar. Anjing susah banget ya namanya. Iya. Mira, aduh telepon siapa itu? Mira mengatakan dia jatuh cinta dengan Kalpana selama interaksi mereka di taman bermain sekolah. Jadi Mira jatuh cinta pada siswinya Kalpana Fosdar. Kemudian dia jalanin operasi ganti kelamin agar bisa menikahi si Kalpana. Semuanya adil dalam cinta dan itulah mengapa saya mengubah jenis kelamin saya. Jadi Mira ini sempat ganti nama juga, jadi namanya sekarang tuh Araf Kuntal. Aduh, nama itu jorok. Kenapa nama jorok? Kuntal. Apanya yang jorok Kuntal? Araf Kuntal bagus. Kuntal. Dasar kuntal. Dia ganti. Oh, ini kayak berarti si Mira ini awalnya dia cewek, guru. Muridnya cewek juga. Nah, mungkin di India nggak bisa kan nikah sama jenis. Kayaknya di semua nggak semua negara, maksudnya beberapa negara tidak membolehkan pernikahan sesama jenis gitu. Iya, tapi makanya mungkin bagus. Iya, dia ya udah deh aku pasang deh ini kuntal. Ya, maksudnya dia operasi alat kelamin untuk menjadi cowok. Berarti kan nambahin alat kelamin cowok sama menghilangkan bagian payudaranya. Betul sekali. Akhirnya dia jadi cowok dan dia menikah dengan siswinya. Si Kalpana ini. Ini tuh kayak film Cina zaman dulu. Avatar. Avatar film Cina. Film apa? Film apa? Ada film Cina judulnya Sampai Engtai. Mulai ngarang. Ada beneran kan? Tahu kan tuh. Dia aja tahu. Kayaknya referensi kalian kayak orang tua kayaknya. Ini kayaknya film-film jadul deh ini. Iya, film jadul. Benar kan? Premisnya sama. Jadi tapi bukan guru, dia sama-sama murid ya kalau nggak salah, sama-sama tapi murid. Suka sama jenis. Yang enggak, cewek suka sama cowok. Tapi si cowok ini sekolah di khusus cowok. Nah jadi cewek ini pengen ngedeketin agak cowok. Lama bang, sorry saya agak lama, sorry si cewek ini pengen ngedeketin cowok ini, cuma karena cowoknya sekolah di khusus cowok, dia kan nggak bisa masuk karena dia cewek. Dia nyamar jadi cowok untuk ngedeketin cowok ini. Bener gak gitu? Iya kali. Ya, tapi kayaknya nggak sampai operasi kelamin deh. Intinya dia cuma menyamar berarti toh kalau film itu kok. Kalau ini dia langsung operasi kelamin, bro. Itu film Thailand. Film kan barusan aku bilang Cina. Oh, Cina. Kan gue udah bilang tadi. Soalnya kalau biasa film gitu, film Thailand banyak. Aku pernah nonton sih film Thailand. Film Thailand? Ada Thailand, judul apa itu? Apa? Yang mana? Terasil Dangda. ini lu yang ngasal anjir. Ada itu terakhir Thailand gitu. Tapi kalau film Thailand tuh ada judulnya apa ya? Aku udah nonton juga. Pimak. Pimak bukan. Pimak lepis. Permak. ATM error mah ini cerita satu bank nggak boleh pacaran. Bukan lah. Hah? Bukan itu bukan. Beda, yang premisnya kan ganti kelamin. Iya. Keren. Wih, ada Rais. Wih, support. Koin. Rais, halo Mas Rais. Informasi saja buat teman-teman yang nonton, kita urutan ke-7. Tolong dibantu biar kita naik urutan ke-1. Biar klien suka.
Tapi info ini sebelum kita lanjut ke baca berita, di tahun ini akan banyak banget event stand up comedy. Betul sekali, banyak sekali guys. Ada Nopek Novian yang akan jalan tour di tahun ini. Ada Rais Marasabesi betul juga akan jalan tour. Bisa dicek di Instagram teman-temannya. Ali Akbar juga akan jalan tour juga. Ko Erwin juga jalan tour. Kebetulan saya juga akan jalan tour. Semua. Abangnya mau jalan tour? Abangnya ke Cibodas. Ngapain? Tadi tuh. Ya banyak sekali yang akan jadi tour di tahun ini. Dan event paling dekat, event gedenya adalah event Stand Up Indo. Stand Up Fest yang akan diselenggarakan di tanggal 4-5-6 Agustus di Tenis Indoor Senayan. Tenis Indoor Senayan. Jadi itu adalah festival terbesar dari Stand Up Indonesia. Wow. Semua komika akan tampil di situ. Ada ratusan komika yang akan. Ratusan komika. Termasuk lu? Saya juga alhamdulillah. Termasuk lu juga? Lu. Jawabnya apaan? Tapi lu udah siap kan secara materi? Lah kok ketawa? Gue nanya lu udah siap belum? Kacau kok. Apa? Udah siap. Oh, udah siap. Insyaallah. Lu udah siap menghibur lah ya. Bismillah. Tapi aku udah siapin materi toh, tapi semakin kesini kayak ragu gitu. Kenapa? Kayak ragu gitu. Kenapa ragu? Gak tahu. Kau gitu juga nggak sih? Kayak udah nyiapin materi nih, udah fix nih. Tiba-tiba pas dia kata ya, anjing kayaknya nggak lucu deh. Nah, gue belum nyiapin materi. Itu kayak gue belum ada materinya. Ada keraguan. Nah, tapi ada materi gue mah. Lucu gue. Aman ya? Lucu sekali ya? Lah, kan nama lahir gua lucu. Lucu Erwin. Ayo lanjut ke konten ketiga. Lanjut ke kejadian. Aduh, ada Nope sama Rais nonton nih. Iya, malu. Halo Mas Nope, Mas Rais. Nanti ini kita lanjut ke kita bacakan kejadian selanjutnya. Kalau misalnya kalian mau telepon, boleh telepon di nomor tadi. Ngomongin viral, si Nope juga sempat trending kan? Trending, Nope mah yang sama Yeni Inka. Iya, Nope mah trending terus. Lagunya ke Tanting, ketintang, beda. Yang bolak-balik bakekok jadi ke kokek, ini ketintang jadi ketanting lagi ya ampun. Iya, sempat viral, sempat trending juga kan videonya. Betul sekali. Jadi Nope kalau apa? Enggak, yang nonton kalau misalnya mau telepon bisa langsung di 011 1882 245. Oke, kita lanjut ke kejadian selanjutnya kok. Nih, kejadian selanjutnya ada pria di Cina. Aduh, ketahuan lagi gua. Kayak Cina tuh cuma dia sendiri begitu. Kayak orang Cina kayak cuma dia gitu. Ya ampun, pede. Sama Wong Fei Hong berdua. Sama Lubu siapa? Ada di Dinasti Warrior kok. Oh iya benar, tahu Lubu iya lagi. Kalau di Indonesia kan Lobo. Kau cantik Haritanu. Seorang pria di Cina dipenjara karena menakut-nakuti ayam tetangga hingga mati. Wah. Masa nakut-nakutinnya gitu aja? Itu beritanya menakut-nakuti ayam. Detailnya lu belum ngasih tahu. Mana kita lihat detailnya. Iya. Seorang pria Cina dijatuhi hukuman penjara 6 bulan setelah dinyatakan bersalah menakut-nakuti sampai mati 1.100 ekor ayam. 1.100. Wah, mati semua. Milik tetangganya mati. 1.100 ayam. 1.100 ayam. Ayam aja kan. Ayo lanjut. Tindakan aneh itu sebenarnya adalah bagian dari skema balas dendamnya terhadap tetangganya. Jadi ada dendam. Nah, perselisihan antara pria yang diidentifikasi dengan nama belakangnya Gu dan tetangganya Zong. Nama belakangnya Gu, kan pria yang diidentifikasi dengan nama belakangnya Gu. Nama depannya lu tahu nggak? Siapa? Ga. Gu. Aduh, kalau tetangganya si Zong. Kamu tahu nggak depannya siapa? Apa? Zhang. Begitu mainnya dia.
Jadi kan cuma gagu Zhang Zong, mampus Zhang Zong mati aja. Jadi perselisihan si Gu dan si Zong ini berlangsung sejak April 2022 ketika Zong menebang pohon Gu tanpa izin. Oh. Jadi menurut laporan China Daily, Gu menyelinap ke peternakan ayam Zong dan kemudian menggunakan senter untuk menakuti unggas-unggas itu. Oh. Menyebabkannya saling membunuh. Oh, bukan. Bukan. Bukan begitu, capek banget 1100. Wah. Kirain gua tadi kan kirain doang. Jadi senter yang menyebabkan ayam-ayam itu panik yang mengakibatkan mereka melarikan diri ke sudut dan mati karena saling berhimpitan. Oh jadi kayak kayak ibaratnya mereka kayak terkena gas air mata begitu ya, terus kayak kabur. Lanjut ke berita selanjutnya aja ya. Sebanyak 460 ekor ayam mati pada hari itu dan Gu ditangkap oleh polisi. Dia kemudian diperintahkan untuk membayar Zong 3.000 yen. 3.000 yuan. Yuan beda yen sama Iya, yuan. 3.000 yuan yang membuat kebenciannya terhadap Zong semakin kuat. Dia tidak terpengaruh dan terus balas dendam. Jadi dia pergi ke properti lagi untuk kedua kalinya. Bunuh lagi 640. Jadi 1.100. Banyak banget ya. Jadi divonis 6 bulan penjara dengan 1 tahun masa percobaan. Terus dia ini menyesal. Saya baca berita, responnya sendawa dia. Ini gimana sih konsepnya, Mas? Sorry sorry. Asam lambung naik. Ya kan tinggal begini, biar turun. Nggak semudah itu. Jadi awalnya pas mati cuma 400, dia nakutinnya pakai dongeng Sang Kuryang. Yang pertama tuh ditakut-takutinnya pakai senter yang pertama. Mati. Yang kedua dia bawa Ruben Onsu katanya. Langsung digeprek. Iya, takut digeprek. Aku takut. Akhirnya mati mereka semua. 1.100 ayam luar biasa. Semua. Makanya kasihan bahaya. Dan kayaknya nggak mungkin nakutinnya. Wah. Itu kan kita nggak tahu, kita asumsi awal aja kan. Kita cuma asumsi karena 1.100 ayam anjir, lu kagetinnya satu-satu. Wah, mending langsung mati. Kalau enggak cuman kaget doang. Iya, kalau mesti 3 kali berarti kan 3.300. Wah. Ada ayam yang pas dikagetin. Wah, apaan sih? Lanjutin. Mending lo pas lo kagetin. Wah, ayamnya lata. Orang. Kaget ya. Orang. Kalau orang kaget, ayam. Kan? Iya. Orang. Kelas. Apaan sih anjir? Keren, kualitas. Baca aja. Keren. Senior. Apaan sih? Apa lucunya 1.100 nih. 1.100 ayam mati. Ya pasti diolah kan ayamnya, nggak mungkin dikubur atau diapain? Nggak ada berita. Nggak ada info selanjutnya. Iya, feeling gua mah langsung buka restoran ayam sih kalau gua ya. Iya, karena udah mati ngapain lagi kan? Karena nggak bisa didaur ulang toh. Kayak ayam ini sudah mati ya, ngapain lagi? Kan kalau yang nggak boleh dimakan kan ayam tiren ya. Iya, ayam tiren. Ayam tiren kan nggak bisa dimakan. Iya, ini ayam tiget. Tiget? Mati kaget. Kan tiren mati kemarin. Ayam tiget mati kaget tuh. Kualitas. Lu komentar doang anjir, kasih masukan. Keren doang. Ayo tiren 1.100 mati kok. Tapi ngomong-ngomong ayam ini, lu sering lihat gak di TikTok lu muncul yang orang-orang Cina main boneka ayam bunyi? Wah, itu enggak pernah saya kok. Ada yang diikat di kakinya boneka ayam kan yang bunyi. Wah, saya nggak tahu tuh kok. Masa nggak tahu sih? Nggak tahu. Kau nggak tahu juga kan?
Referensi memang beda kita kok. Kayaknya tontonanmu beda sama orang lain nih. Kau kayaknya semenjak ada kasus itu kau sudah beda kok. Tontonanmu sudah aneh ini sekarang ini. Enggak aneh li. Apaan kok nonton? Masa nggak ada Kayak tahu di sih? situ apa? Nggak ada. Orang tuh nontonnya itu konten-konten yang keren-keren. Seperti Konten-kontennya Bang Arif Brata. Itu keren. Akademi FYP. Iya. Nonton orang apa konten-konten jual-jual keliling. Itu baru keren. Nah itu gua nggak dapat FYP itu. Karena wah lu mah gitu kalau Drama-drama Cina deh. Drama-drama Cina banyak gua. ya Masih itu apa mah gua? itu mah ini Apa? kelahiranmu maksudnya kayak asal usulmu dari situ dari Cina. Tapi Kenapa gitu aja? kau ini Mas Ali selalu menghibur masyarakat. Weh, Amin. Amin, amin. Lanjut ke konten. Bakekok keempat. Kesal. Tuh kan sebenarnya tuh pelan aja bisa loh kayak kesal. Nggak harus yang teriak karena ini besar ini di sini ini kaget. Ini bukan cuman ayam, saya juga kaget ini. Lama-lama saya kalau ada 1000 saya mati semua ini. Kesal. Kesal. Nah, itu Nggak enak li, Iya. kayak lemes gitu. Bukan masalah lemas, masalah perasaan ini. Baca pakai perasaan yang penting sampai di penonton. Kamu gimana mau pakai perasaan, gimana kau mau nikah ini? Mulutmu ya. Sorry, ampun senior. Gue punya perasaan. Oh ya, tapi Menghela nafas saja. Kesal listrik selalu mati. Pria ini nekat memasak di kantor pengelola listrik. Oh, jadi dia kayaknya tinggal di perumahan gitu. Jadi kisah ini berawal dari kekesalan M. Hanumantapa. namanya bagaimana itu? M. Hanumantapa. M. Hanumantapa. M-nya apa tapi? Muhammad berarti ya? Bisa jadi Markus. Bisa jadi Mikael. Oh ya. Bisa jadi Mamat. Mamat Hanumantapa. Anjir. Jadi karena listrik di rumahnya yang ada di desa Sivamoga, Karnataka. Ini daerah mana ini? Ini daerah mana? Itu dari Karnataka. Itulah Karnataka. Karnataka kan itu. Daerah mana? Negara apa? Sivamoga. Jelas-jelas itu nama desanya. Sivamoga. Sivamoga, Karnataka. Itu kan ulang tahun dia. Kok bisa? Sivamoga panjang umur. Sivamoga sehat selalu. Sivamoga terurah rezekinya. Amin. Kelas. Mulut lo anjir. Lanjut kok. Jadi ia dan keluarganya terbiasa hidup dalam kegelapan di malam hari. Jadi karena nggak ada tinggal lampu. di perumahan, listriknya selalu mati di rumah dia. Oh. Gitu. Jadi nggak bisa nyalain lampu, nggak nyalain kipas, panas gitu. Jadi Iya. meski sudah menyampaikan keluhan dan mengunjungi kantor listrik, jawaban pihak kantor listrik itu justru membuatnya meradang. Gatel sininya. Tenggorokan. Iya kan meradang. Kurang minum mas. Orang-orang mati lampu disuruh sama orang listrik, suruh ke apotik beli paracetamol kalau radang. Jadi dijawab sama pihak kantor listriknya kan ngeluh nih, mas kok listrik di rumah saya selalu mati sih gitu. Ya kalau gitu datang aja ke kantor ini sama blender bumbu masakan lu di sini kata pegawai sana. Sampai kayak bawa aja blender lu ke sini masak sini. Oke, besok saya bawa ya. Oke, siap. Dikiranya bercanda. Serius. Ternyata serius. Jadi dia ke kantor pengelola listrik, Dia bawa iya, semua. bawa blender, bawa segala macam. Masak milik. Bahkan sempat mau dibawa rumahnya, cuma berat, nggak jadi. Harus pakai apa? Tuh kontainer. Iya. Kontainer angkat besar. Jadinya alat-alat masak doang. Kisahnya yang viral karena nekat masak dan menyiapkan bumbu di kantor listrik membuat pihak perusahaan listrik Meskom.
Oh, akhirnya menanggapi serius keluhannya. Oh, keren. Jadi selama berapa lama ini dia matinya listriknya? Lama dari 10 bulan. 10 Wow. 10 bulan tuh lama itu. Ibaratnya dari Januari kan berarti sampai Oktober. Kalau dari Februari? Sampai November. Maret? Desember. Kalau dari Desember? Januari. Hah? Kan 10 bulan. Dari mana? Desember. Oh, dari Desember. Ya. Itulah. Apa Januari. Oktober. Ayo Oktober. Kalau dari Oktober? Kenapa jadi tebak-tebakan bulan sih? Tapi 10 bulan tuh nggak tanpa listrik tuh memang sesuatu yang iyalah, yang berat sih. Wajar kalau misalnya dia sampai meradang begitu. Maksudnya kan pasti panas, listrik AC nggak bisa nyala, kipas angin nggak bisa nyala, masak kan pakai kompor listrik juga. Betul. Air juga nggak bisa mateng kan. Benar. Kalau misalnya ini. Tapi untungnya dia ada. Apa? Nggak bisa kesetrum. Kok bisa? Ya kan nggak ada listrik. Oh iya. Tapi ada ujung meja. Oh iya. Kepentok ujung meja ya. Kesetrum juga itu. Nyala lampu. Jadi selama 10 bulan dia selalu balik ke kantor pengelola listrik itu buat masak. Semua di situ ngecas HP, nyetrika baju, minum meres. Kok minum meres? Di kulkas kalau minum meres kan di kulkas RS kan taruh di kulkas kok. Kulkas kan pakai listrik. Berarti dia bawa kulkas ke kantor. Kulkasnya ada kulkas di itu. Di tukang listrik itu kan kantor ada. Ada kulkas di itu. Dia numpang naruh air doang. Minum RS. Jadi semua aktivitasnya dilakukan di situ, di kantor itu. Malahan yang properti kantor itu semua dipindahin ke rumahnya dia itu. Nah, menurut lo kantor pengelola listrik bayar listrik gak? Ya kan mereka, ya juga ya. Tapi kan itu kantor mereka. Nah, kantor mereka bayar gak? Ya, enggak. Iya juga ya. tapi oh iya. Tapi biasanya kalau yang punya futsal, yang punya lapangan futsal, main futsal bayar gratis. Karena dia yang punya. Nah, kalau pengelola listrik pakai listrik bayar gak? Atau gratis? Karena dia yang punya listrik. Emang iya? Kan pengelola. Respon macam apa anjir? Sorry. Kayak ya mungkin si pegawainya sampai bosan kali, pengelola kayak dia lagi karena hampir tiap hari selama 10 bulan selalu datang. Ngapain lagi nih bocah nih? Iya, terus dia datang ngambil nomor antrian dulu lagi. Ada keluhan apa Mas? Enggak, ini mau ngeblender bumbu. Tapi kok berarti kalau misalnya lampu mati nih, berarti kan semua juga mati toh? Iya. Bukan cuma rumah dia doang. Nah, rumah-rumah lain kan nggak biasa aja, nggak sampai datang ke kantor. Emang ya? Iya tuh. Yang orang-orang lain? Iya kan di kampung itu kan lampu mati 10 bulan. Nah, yang ke kantor tuh cuma dia, yang protes cuma dia. Yang lain kan mereka biasa-biasa. Berarti yang lain pakai genset. Bisa jadi yang lain nggak mati. Lah, kalau yang lain nggak mati, cuma dia yang mati, wajar kalau dia marah. Ya emang wajar. Kok respon begitu amat? Mending sendawa kok. Respon kayak enak gak digituin anjir. Bingung gak lo? Gua tanya. Bingung gak? Bingung. Nah, itu yang gua rasain. Apa gua harus ngapain lagi kalau cuma tadi kan itu refleks kok. Habis itu kan aku ngomong, habis itu aku ngobrol. Habis itu aku ngomong. Ya lanjut. Berita selanjutnya. Lanjut. Kocak. Kocak tanah seru. Kocak, pria ini ajak keluarga makan layaknya di warung. Ternyata orang lagi syukuran.
Sering terjadi ini memang. Kok nggak bisa bedain sih? Apaan sering terjadi? Sering terjadi kok. Apanya? Kayak ajak makan padahal nggak diundang begitu toh. Tiba-tiba masuk di acara orang makan toh, makan sembarang. Hah? Ya Allah. Gue nggak paham lu ngomong apa, gue Kayak biasa makan di acara-acara ini kondangan begitu. Aha. Makan ajak biasa kan Ya, ajak. tapi kan dia tahu itu kondangan. Iyo, ini kan sama begitu diajak, ayo kita makan di Dia nggak tahu. di warung layaknya. Iya dia panggil, ayo kita makan. Coba lu bacain dulu beritanya yang Nih, lengkap. Azam tengah berlibur bersama keluarganya di pantai timur. Lalu saat menuju ke tempat penginapan di Pasir Pekat, Terengganu, Malaysia, dia melihat orang-orang mengantri untuk makan layaknya di warung. Tuh. Jadi dia bilang ke istrinya, makanan di sini enak-enak sampai banyak orang tuh yang ngantri untuk makan. Ya. Besok kita harus coba buat makan di situ. Iya. Kata si Azam kepada istrinya. Lalu saat Azam dan keluarga menghampiri bangunan yang diduga rumah makan itu, dia langsung dikasih teh sama wanita di sana gitu. Ditanya, ini warung makan bu? Bukan. Ini rumah saya. Rumah saya. Nah malunya bukan kepalang rasanya. Nggak enak banget ngomongnya. Nah, malunya bukan kepalang rasanya. Jadi dia cepet-cepet minta maaf sama pergi karena tahu dikiranya rame-rame itu ngantri di restoran, warung makan. Ternyata itu rumah pemilik pribadi, rumah orang biasa gitu. Yang lagi bikin syukuran ngundang banyak orang, jadinya banyak kursi, banyak orang ngantri makanan. Oh iya. Bukan pelanggan, emang tamu aja gitu. Berarti sama tadi tuh yang saya bilang. Jadi kayak dia lihat ada acara rame tuh. Ya yuk kita masuk. Iya, tapi dia nggak tahu kalau itu kondangan karena rame, ada makanan, ada orang ngantri. Oh, ini mah warung, makanya dia datang. Oh, dikira. Oh iya dikira itu ya. Makanya yang dikira itu ya. Lamanya responnya teman-teman. Sorry kok. Ya untung langsung sadar, langsung ditanya, ini warung makan bu? Oh bukan, ini rumah saya. Coba kalau dia nggak nanya, keterusan pasti dia. Ini sorry, ya? Ini bukan kok. Apa? Ini saya lapar. Sorry dari tadi gara-gara baca berita ini. Iya, dari tadi ada ayam mati lah, ada makan inilah. Iya dulu lapar asam lambung nah ini. Jadi gara-gara itu lu bayangin kayak tiba-tiba untungnya di ini kan ditanya dulu. Ini warung makan bu? Oh bukan, ini rumah saya. Untung ibunya juga nggak bercanda tuh kan. Kalau dia bercanda, ini rumah makan bu. Bukan, ini kuburan. Wah, kenapa rame? Gini terus orang-orang ngantri ngapain nih bu di kuburan? Mau ziarah. Kebetulan yang meninggal tokoh adat. Yang meninggal siapa? Ayam 1100 katanya. Rame, kayak didoain. Makanya rame. Ya ampun. Belum lagi untuk nggak nanya gitu, maksudnya kan ya kalau kita sebagai pelanggan, kalau gue nggak nanya sih gue duduk ayam bakar ya satu dada. Goreng kering sama kol gorengnya ada. Langsung mesen ibunya pasti kaget kan. Ibunya antar ini ayamnya mas, ayam ini yang dada tadi kan ya. Buka set kosong. Hah? Kok kosong? Ya ini dada. Karena maksudnya dada, benar kan? Iya, gitu kok. Bu, saya pesan paha. Datang kan? Datang. Kosong. Kosong. Pahanya mana nih? Paha. Begitu mainnya. Emang nggak boleh dada pakai paha? Boleh kan dada pakai paha? Boleh. Aduh, lanjut ke berita selanjutnya. Kocak. Anjir, kocak lagi nih. Aduh, ini kocak sih. Pria ini bantu pencarian orang hilang, ternyata yang dicari dirinya sendiri. ini parah ini. Ini parah ya. Ini sejauh ini yang paling jauh nih. Sejauh ini yang paling jauh nih.
Seorang pria di Turki menghabiskan waktu berjam-jam membantu pencarian orang hilang. Namun ternyata orang hilang yang dicari adalah dirinya sendiri. Namanya Beyhan Mutlu. Berasal dari İnegöl, Bursa, Turki. Jadi dia minum-minum sama teman-temannya. Oh, orang Turki. Iya, minum-minum, habis itu keliling hutan. Nah, dia ini usianya udah 50 tahun. Karena mabok, jadi nggak bisa dihubungin sama istrinya selama beberapa jam. Istrinya panik, sama teman-temannya mutusin untuk ngelaporin kasus hilangnya ke polisi. Wow, suami saya hilang gitu. Nah, si Mutlu tengah berjalan-jalan di hutan, ketemu grup penyelamat yang melakukan pencarian orang hilang. Oh, kayak tim SAR begitu. Iya, tim SAR itu mau nyari Mutlu. Oh, iya. Nah, Mutlu ini nggak sadar juga bahwa Yang Mutlu dicari itu dia. gitu. Dia ikut cari. Jadi dia, wah, aku harus membantu tim SAR. Lucu sekali. Gitu. Jadi, Pak, nyari apa? Nyari orang hilang. Oh, yaudah saya bantuin deh gitu. Nyari. Padahal dia yang dicari. Lagian dia nggak jelas, maksudnya nggak dijelasin ke tim SAR ini ciri-ciri orang yang dicari kah? Nah, enggak, ngikut doang dia. Iya kan, nah, maksudnya ketahuannya baru ketika salah seorang tim SAR-nya memanggil namanya. Ya baru pun, Ian respon. Kayak, Mutlu. Oh, kan biasa kalau cari kan gitu kan. Oh iya. Mutlu. Nah, Mutlu. dia mungkin ngikut tuh Mutlu pertama. kayak kenal. Akhirnya dia kenal. Kayak ada yang salah deh. Akhirnya dia salah. Tapi Akhirnya dia apa ya? Bentar, kayak ada yang salah deh. Siapa tadi namanya, Mas? Mutlu. Siapa? Mutlu. Mutlu. Di mana kamu, Mutlu? Di sini. Di mana? Sini. Di mana? Di sini. Saya Mutlu, Mas. Kamu Mutlu? Iya. Masnya nyari saya. Istrimu cari-cari dari tadi. Kamu dari tadi juga ikut nyari. Masa tadi kamu teriak, gua. Ngapain dia teriak? Dia kan tinggal udah pulang aja selesai. Iya, jadi pas nyarinya kan si tim penyelamatnya nggak panggil namanya kan? Iya. Keliling-keliling doang. Keliling-keliling doang gimana mau dapat ya? Kan susah juga itu hutan sebesar itu toh. Makanya pas nyebut namanya. Ada telepon. Ada telepon. Ada telepon. Oh iya. Emang iya? Prank. Selamat kamu kena prank. Kamu bisa aja bercandanya. So gitu perannya. Hai. Ayo, lanjut. Istri ketinggalan di SPBU saat mudik. Suami panik lapor polisi. Ini ada kejadian selanjutnya nih teman-teman. Jadi ada istri ketinggalan di SPBU. Suami panik terus lapor polisi. Jadi ceritanya namanya Brigadir Erik menceritakan saat itu dia didatangi seorang pria yang panik mendatangi polisi di sebuah rest area tol Cipali Subang. Jadi si pria itu ngaku telah meninggalkan istrinya di sebuah rest area 102 Subang. Parahnya bukan cuma istrinya yang ketinggalan tapi juga mertuanya. Ini udah niat ninggalin kayaknya ini. Kalau cuma istri masih tadi udah masuk akal. Enggak, dia si pemudik ini pengen isi bensin di SPBU rest area 102 Subang. Istri sama mertuanya turun dari mobil kayaknya ke toilet. Nah, setelah BBM terisi, pria itu langsung tancap gas ninggalin istri sama mertuanya yang ternyata belum masuk ke mobil lagi. Setelah beberapa jalan baru sadar. Elah. Tapi untungnya bisa dihubungin istri sama mertuanya. Jadi diantarin lagi ketemu, akhirnya bisa mudik bareng. Alhamdulillah. Gitu. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mendengarin Bakekok. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Di YouTube jangan lupa subscribe YouTube-nya Elcuk Entertainment karena bakal live di sana dan siaran ulangnya bakal tetap ada di YouTube Elcuk Entertainment. Jadi nonton, komen-komen juga nggak apa-apa atau mungkin ada mau request dibacain berita apa gitu. Betul. Ya kan? Keren.
lanjut ngobrol gitu maksudnya. Jangan cuma komentar, Anda bukan juri di sini. Oke. Pokoknya buat teman-teman support terus kami. support terus ya. Kami butuh kalian. Ya, kalau gitu saya Erwin Wu. Saya Ali Akbar. Kita pamit. Sampai ketemu minggu depan di Bye, jam dan Keko. waktu yang sama. Bye bye.